Halo Sobat Media Alvin, kembali lagi bersama channel kami yang membahas wisata dan sejarah yang ada di Indonesia. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Saya Alvin Bare Fauzan, inilah sejarah Candi Cetho Karanganyar. Candi Cetho terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi atau 1397 Saka. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno di dinding gapura. Prasasti tersebut bertuliskan Peling Pandamel Irikang Buku Tirto Sunyo Hawakira ya hilang sakakalanya wikuguh anut iku 1397, yang dapat ditafsirkan sebagai peringatan pendirian tempat peruwatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan pada tahun 1397 Saka. Keterangan tersebut juga memberikan penjelasan fungsi dibangunnya candi ini. Sementara, pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada tahun 1451 Masehi atau 1373 Saka. Permulaan pembangunan candi ditulis dalam bentuk sengkalan memet atau penulisan dalam bahasa bentuk binatang, tumbuhan, dan lainnya. Sengkalan yang ada di Candi Cetho berupa 3 ekor katak, mimi, ketam, seekor belut, dan 3 ekor kadal. Namun, Bernard Kempers, seorang peneliti asal Belanda, belut berarti 3, wiku berarti 7, anahud berarti 3, sedangkan iku atau mimi berarti 1. Keberadaan Candi Cetho pertama kali diungkapkan oleh Van der Vels pada tahun 1842. Hasil penelitian ini kemudian diteruskan oleh W.F. Strudham, Casestrup, dan A.J. Bernard Kempers. Saat pertama kali ditemukan, candi ini memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat 9 teras. Ke-9 teras yang dapat ditemukan pada saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Sudiono Gumardani pada tahun 1975 sampai 1976. Pemugaran ini menuai banyak kritikan dari para ahli karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pemugaran cagar budaya. Pada teras pertama, terdapat gapura besar, yang merupakan penambahan saat pemugaran dan 2 arca penjaga. Naik ke teras kedua, dapat dijumpai petilasan Ki Ageng Krijing Wesi. Ki Ageng Krijing Wesi dipercaya sebagai leluhur masyarakat Dusun Cetho. Di teras ketiga, terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Kura-kura ini diperkirakan merupakan lambang Majapahit yang disebut Surya Majapahit. Selain itu, ada pula simbol palus atau alat kelamin pria sepanjang 2 meter. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedangkan palus merupakan lambang pencipta manusia. Di teras ini juga terdapat penggambaran hewan-hewan atau disebut juga dengan sengkalan memet, yang merupakan catatan dimulai pembangunan candi ini. Naik ke teras keempat, terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garudeya. Adanya cuplikan 2 kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Candi Cetho sebagai tempat peruwatan.
Sementara pada teras kelima dan keenam terdapat bangunan berupa pendapal yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh terdapat dua arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabdapalon dan Nayogenggong. Menurut kepercayaan, Sabdapalon dan Nayogenggong merupakan penasihat spiritual Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 terdapat arca Palus yang disebut Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Candi ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk sebesar Rp7.000 untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Itulah ringkasan sejarah Candi Cetha yang berada di Karanganyar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Saya Afin Bara Fauzan, sampai jumpa di video selanjutnya.